Kenapa kok ukurannya itu? Karena iman Kristen itu landasannya imannya para rasul. Injil Thomas, Injil Filipus misalnya. Kenapa itu tidak masuk Alkitab? Kenapa hanya 4 ini? Mana landasannya? Mana dasarnya? Kalau itu dikembalikan pada akar-akar sejarahnya, konslet kaum sola scriptura. Oke, saya mendengarkan sebuah video yang dikirim oleh seorang teman. Nah, kaitannya adalah tentang tradisi suci. Ini pertanyaannya adalah apakah memang betul bahwa Alkitab itu ditetapkan oleh tradisi suci sehingga dia menjadi Alkitab yang berotoritas, karena Romo tersebut ya sepertinya ya dalam tanda kutip ya sepertinya ya dia ngomong kan berkali-kali saya tidak menyerang, tapi anyway kelihatannya memang kaitannya dengan sola scriptura yang mana adalah salah satu tagline, salah satu semangat buat orang-orang Protestan. Dan by the way, Protestan itu bukan orang protes ya, tapi Protestanium, yaitu orang yang pro kepada perjanjian lama dan perjanjian baru 66 kitab. Nah, berbeda dengan saudara kita yang Katolik tentunya, yang meyakini bahwa kitab suci itu berada di bawah tradisi suci. Nah, nanti saya akan menjelaskan hal ini sedikit merespon, tapi izinkan saya untuk memberikan sebuah gambaran dulu. Gambarannya adalah begini teman-teman sekalian, bahwasanya sebelum ada Katolik kan yang seutuhnya ya. Jadi ada pengakuan iman rasul itu, aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Nah, am itu Katolik yang seluruhnya. Nah, itu berkaitan dengan sebuah perjalanan setelah pasca para rasul dahulu. Loh, kok bisa bilang begitu? Karena yang penting adalah yang pertama kali kita ini disebut Kristen. Itu di kitab Kisah Para Rasul pertama kali. Jadi bukan disebut sebagai Katolik, karena Kristen itu sendiri kan artinya adalah pengikut Kristus. Ya, jadi kalau misalnya ada Romo tadi berkata kan dulunya pertama Katolik, lalu kan salah sendiri kok keluar. Ya menurut saya agak terbalik sih. Ya minta maaf ya. Sebelumnya justru kita ini adalah orang Kristen. Ya. Lalu yang dikaitkan dengan Katolik biasanya dengan sebuah sentralisasi. Nah, ini juga menarik. Kenapa? Karena Katolik selalu identik sama Roma Katolik. Padahal istilah Katolik dan Roma dan Katolik itu sendiri menurut saya agak nggak selaras ya. Kenapa? Karena kan Roma itu kan setempat ya, sebuah tempat. Sedangkan Katolik kan seluruhnya. Kan nggak mungkin seluruhnya itu adalah Roma, kan nggak mungkin ya. Jadi kalau seluruhnya berarti mereka yang ada di Medan, di Jakarta, di ini ya semuanya adalah ya bukan Romanya, tapi semuanya adalah bagian dari anggota tubuh Kristus. Itu gue lebih percaya seperti itu sih. Tapi by the way, kalau kita kembali kepada penjelasan Romo tersebut, mungkin kita bertanya-tanya, jadi Pak, sebenarnya Alkitab itu ditetapkan oleh tradisi suci atau enggak? Nah, yang sebelum saya menjelaskan hal ini juga, kita perlu memahami dulu bahwa tradisi itu mempunyai 2 elemen penting. Elemen pentingnya adalah satu deskriptif, yang kedua adalah preskriptif. Nah, apa sih ini bedanya? Deskriptif adalah menggambarkan sesuatu yang terjadi pada saat itu. Makanya kalau kita bicara tentang Alkitab, khususnya perjanjian baru, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, memang menuliskan Injil menurut versi Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes gitu loh. Memang betul melalui kesaksian apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Misalnya contoh Markus adalah sekretarisnya Petrus kan gitu ya. Itu juga melalui tradisi kan memang catatannya, tapi tidak semua hal yang ada di dalam tradisi itu bersifat preskriptif, atau preskriptif itu yang diajarkan. Jadi yang terjadi digambarkan pada saat itu tidak selalu harus diajarkan. Nah, ini yang harus kita pahami, karena kitab-kitab suci kita itu ditulis dalam budaya pada saat itu. Tapi gambaran pada saat itu mempunyai makna, esensinya apa. Tapi bukan berarti itu selalu harus diajarkan ya. Misalnya contoh waktu kita bicara tentang bangsa Israel ya, bangsa Israel lalu bicara tentang orang Filistin. Ketika mereka berperang lalu turunlah firman melalui nabi, entah itu Yesaya mungkin ya, mengatakan bahwa mereka harus menduduki tempat tersebut, tidak ada satu orang pun yang boleh hidup misalnya ya, walaupun itu adalah sebuah bahasa majas hiperbola, tapi kita nggak akan bahas itu. Tapi anyway, pada waktu Anda menduduki, Anda harus berperang melawan orang yang tidak percaya. Kan ini bukan berarti pada zaman ini kita melakukan hal yang sama ya. Ya, yang ini yang mungkin juga diadopsi oleh saudara-saudara kita yang Israel, makanya ada istilah Zionisasi. Jadi mereka percaya adalah Bukit Zion itu adalah sebuah tempat bersejarah bagi bangsa mereka, sehingga mereka harus mendapati, ya, mengintervensi tempat-tempat di mana dahulu adalah tanah mereka.
Tapi lagi pula yang kita bahas hari ini bukan masalah itunya, tapi tradisi itu harus dipisahkan. Nggak semuanya itu sifatnya preskriptif, diperintah untuk dilakukan dan diajarkan. Ada yang sifat itu digambarkan. Nah, kalau kita ngomong tentang apakah Alkitab itu adalah sebuah bentuk dari tradisi-tradisi suci yang kemudian dihidupi oleh para rasul pada saat itu, iman yang para rasul pada saat itu, kita harus pahami pada waktu itu kan nggak seperti kita mudah sekali untuk menulis. Jadi tradisi yang mereka lakukan adalah tradisi verbal. Mereka menyampaikan dan mengatakan satu orang ke orang yang lainnya sampai pada satu waktu kemudian tradisi verbal tersebut dituliskan. Nah, pertanyaannya adalah apakah pada waktu tradisi verbal itu dituliskan lalu otoritasnya menjadi berdasarkan orang yang ngomong? Enggak juga. Kenapa? Karena setelah itu ada proses kanonisasi. Kanon menentukan mana kitab-kitab yang memang adalah kitab yang mempunyai nilai-nilai kebenaran. Nah, memang ada yang ngomong gini kan, yang menentukan nilai kebenarannya adalah para rasul, bapak-bapak gereja dan seterusnya. Memang betul. Tapi kan itu tradisi yang pada saat itu terjadi ya. Jadi kita harus pahami dulu tradisi yang saat itu terjadi. Mereka menetapkan mana kitab-kitab yang masuk dalam kanon. Mereka menentukannya bagaimana? Contoh misalnya, kitab yang masuk dalam kitab suci adalah satu, berkaitan langsung dengan para rasul pada saat itu. Ya, dua, menjelaskan tentang siapa Yesus, tidak bertentangan. Tiga, misalnya keabsahannya selaras dengan perjanjian lama yang waktu itu sudah jadi kan, perjanjian lamanya udah dipakai oleh orang-orang Israel. Nah, misalnya contoh hal-hal itu tinggal dilihat di kompilasi. Jadi kalau kita ngomong tentang kompilasinya itu kan mungkin awal-awal abad-abad pertama ya, setelah Yesus naik ke surga itu barulah kemudian jemaat yang berkembang, lalu kemudian diaspora ke berbagai macam tempat menjadi jemaat-jemaat kecil. Ya, jadi kalau ditanya tadi apa yang dimaksudkan dengan tradisi, ya mungkin tradisi yang digambarkan sebagai sebuah kejadian masa lalu ketika mereka menetapkan kitab-kitab suci tersebut. Tapi bukan berarti kitab suci tersebut itu menjadi benar karena mereka mengatakannya. Nah, ini sebuah filsafat sebenarnya. Gini saudara sekalian, coba saya kasih gambaran. Warna merah itu akan menjadi warna merah bukan karena kita mengatakannya. Di dalam dirinya sendiri itu ada warna merah. Memang perlu verifikasi namanya. Verifikasi itu gini, kalau zaman sekarang ya, kalau Anda ikut aplikasi tertentu, itu biasanya ada kirim SMS, dapat nomor atau WA ya misalnya ya, nomor otorisasi. Jadi waktu kita ikut, memastikan bahwa diri kita adalah orang yang benar, kita dikirimi nomor. Nah, kita masukin kodenya, itu namanya verifikasi. Nah, setelah orang yang sama yang meminta aplikasi dan mendapatkan verifikasi, itu ditetapkan sebagai sesuatu yang benar. Nah, warna merah itu bukan karena kita ngomong itu merah lalu dia jadi merah, enggak. Kita nggak ngomong itu merah pun di dalam dirinya itu memang merah. Kok bisa kita tahu itu merah? Karena ada warna-warna lain. Ada putih, ada abu-abu, dan seterusnya gitu loh. Tapi di dalam dirinya sendiri, itu dia menyatakan. Nah, kalau kita sebagai orang Reform, orang Protestan, kita percayanya adalah kitab suci itu menyatakan dirinya sendiri, otoritasnya. Makanya ada sola scriptura. Jadi bagaimana kita bisa memastikan kebenaran di dalam kitab suci itu dinyatakan melalui tiga unsur tadi, yaitu dia koheren, dia tidak bertentangan dari satu kitab ke kitab yang lainnya, bicara tentang satu dasar yang sama, tentang Yesus, tentang pengajaran yang sama, dan seterusnya. Nah, lagi pula ya, saya sedikit kasih catatan, saya pernah membuat seminar tentang Kristen dan Katolik ini cukup panjang ya, mungkin waktu itu 3 atau 4 jam ya. Tapi izinkan saya memberikan sebuah catatan-catatan yang khusus ya. By the way, saya punya bukunya, bentar saya ambilin ya. "2,000 years later." Nah, ini bukunya ya, Roman Catholicism oleh Loren Buettner ya. Jadi teman-teman kalau mau baca lebih lengkap bisa lihat di sini ya. Walaupun dia orang Reform, tapi dia memberikan gambaran atau catatan-catatan yang lebih utuh tentang apa yang terjadi pada saat itu. Katolik itu mempunyai sebuah keyakinan kalau tradisi itu lebih tinggi, maka tradisi-tradisi yang mereka anggap sebagai tradisi suci itu bagaimana melakukan verifikasinya, bagaimana membuktikan bahwa tradisi tersebut itu benar adanya. Contoh ya misalnya ya, saya orang Batak.
Orang tua saya punya tradisi. Ya, tradisi misalnya ngulosi, misalnya kasih ulos, ya, dikasih ulos yang konon saya dengar bahwa kalau pakai ulos maka orang yang menikah dua-duanya dikasih ulos, mereka tidak akan bercerai, ya, tidak akan diganggu oleh kuasa-kuasa jahat. Itu menurut tradisi pada saat itu, ya. Nah, berjalan dengan waktu, apakah orang tua saya mengajarkan hal yang serupa? Ada dua hal yang penting. Satu, tradisi adatnya masih dilakukan, tapi maknanya itu sudah berubah. Maknanya adalah sebagai bentuk menghormati orang tua, dan gak ada yang salah dong dengan itu. Tidak lagi dengan sebuah keyakinan bahwa ngulosi itu bisa membuat orang bisa tetap akur, tidak bercerai. Tapi tradisinya ada nggak? Ada, itu turun-temurun. Ya, jadi ada deskriptif apa yang terjadi pada saat itu pertama kali, dan apa yang preskriptif, apakah yang terjadi itu diajarkan kepada kita. Nah, diajarkan isinya berbeda. Nah, pertanyaannya adalah kalau tradisi-tradisi para rasul yang ada terjadi pada zaman dahulu lalu kemudian diterjemahkan untuk menjelaskan otoritas Alkitab, pertanyaannya adalah bagaimana cara memverifikasi tradisi-tradisi suci tersebut. Karena kan zaman terus berubah. Jangan sampai hal-hal yang dilakukan pada zaman dahulu itu kita pegang ritualnya tapi tidak mengerti esensinya. Ya, kita pegang ritual seperti tadi yang ngulosi tadi itu kan ritualnya, tapi makna di balik ritual tersebut itu apa? Menurut orang Katolik yang dimaksudkan dengan tradisi itu salah satunya adalah memasukkan 12 kitab apokripa. 12 kitab apokripa yang kemudian 15 kitab ditambahkan kepada Alkitab oleh orang Roma Katolik, kitab Esdras, Tobit, Yudit, Yesus bin Sirak, Baruk, dan lain sebagainya, ya. Nah, di dalam beberapa informasi dikatakan dari 15 ini ada yang disatukan, ya, nomor 10, 11, dan 12, yaitu doa Azaria, Susana, dan Beldanaga itu digabungkan menjadi satu di dalam konteks nama kitabnya adalah tambahan pada kitab-kitab Daniel. Ini menurut Council of Trent. Nah, di dalam kitab-kitab apokripa ini, saudara sekalian harus memahami bahwa ini kita pahami sebagai sebut dengan istilah Deuterokanonika, kanon yang kedua. Nah, kenapa kok kanon yang kedua? Karena kanon yang pertama itu udah jadi, sudah selesai 66 kitab, tetapi gereja Roma Katolik, sekali lagi ya, ini tidak mewakili kemudian keseluruhan orang Kristen pada saat itu, karena sekali lagi sebelumnya itu Kristen, lalu kemudian dibuatkan sebuah landasan Katolik, gereja yang harusnya satu, tapi kemudian terjadilah pergolakannya karena ini tadi beberapa kitab yang dimasukkan di dalam kanon yang kemudian bertentangan dengan 66 kitab di dalam kanon yang pertama. Jadi mereka memasukkan kitab-kitab apokripa dalam kanon yang kedua, makanya namanya Deuterokanonika, kanon yang kedua. Nah, di dalam bagian kitab-kitab tersebutlah kita melihat bahwa ada seakan-akan di sana gereja Roma Katolik itu sudah ingin menetapkan sebuah tradisi tertentu dan mereka memerlukan sebuah dasar dan landasan. Misalnya contoh saja ya, saya kasih beberapa catatan kenapa kita tidak menerima kitab apokripa menjadi landasan tentang tradisi suci tersebut. Karena yang pertama adalah tradisi Yahudi kuno itu tidak pernah mengakui tulisan tersebut. Jadi orang-orang Yudaisme itu tidak pernah mengakui terhadap buku-buku Tobit, Sirak, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Bapak Gereja awal permulaan juga tidak menemukan validitas tentang sumber tersebut. Dan yang menariknya adalah kitab-kitab apokripa yang menjadi dasar tradisi tersebut justru mengandung banyak sekali kesalahan. Misalnya contoh saya baca ya, dari 2 Makabe 15 ayat 37b sampai 38. Maka aku sendiri pun mengakhiri kisah ini. Jika susunannya baik, lagi tepat, maka itulah yang kukehendaki. Tetapi jika susunannya hanya sedang-sedang dan setengah-setengah saja, maka hanya itulah yang mungkin bagiku. Kitab 2 Makabe ini memberikan sebuah ketidakpastian. Kalau memang itu yang kukehendaki, susunannya hanya sedang-sedang dan setengah saja, mungkin hanya itu bagiku. Nah, ini kan agak sulit ya. Yudit pasal 1 ayat 1, 7, dan 11 dicatat Nebukadnezar sebagai raja Asyur di Niniwe. Ya, sedangkan Nebukadnezar sebenarnya adalah raja Babilonia, Daniel pasal 4 ayat 4 sampai 6.
Ya. Jadi dari sini udah kelihatan ada kesalahan. Tobit 5 ayat 13, kisah tentang seorang malaikat yang bernama Rafael yang kemudian berdusta dengan memperkenalkan dirinya sebagai Azaria bin Ananias. Ya, bagaimana mungkin malaikat lalu kemudian berdusta dengan memperkenalkan dirinya. Tobit 12 ayat 9, memang sedekah melepaskan dari maut dan menghapus setiap dosa. Nah, ini kalimat yang juga bertentangan dengan Efesus pasal 2 misalnya, bahwa keselamatan itu bukan karena usaha, bukan karena perbuatan baik, tetapi karena sesungguhnya anugerah daripada Tuhan. Nah, tidak hanya itu, saudara-saudara, kalau saya mau jelaskan ya beberapa tradisi yang dianggap tradisi suci, itu muncul sudah jauh dari kisah kehidupan para rasul saat itu. Jadi sekali lagi ya, tahun 300 Masehi, doa untuk orang mati dan membuat tanda salib, itu tradisi. Itu tahun 300 Masehi. Pemujaan terhadap malaikat dan orang-orang suci 375 Masehi. Penggunaan patung 375 Masehi. Permulaan pemuliaan Maria atau istilah Bunda Allah itu 431 Masehi. Jadi Anda bisa membayangkannya begini, kalau kita ngomong tentang Injil saja, itu ditulisnya tuh abad-abad awal tahun 70-80-an. Itu sudah ada tulisannya. Bahkan konon di kitab Filipi, Paulus itu mengutip sebuah kalimat himne kuno pada saat itu, yang belum dituliskan, tapi di gereja-gereja itu sudah sering dibacakan. Itu himne kuno, di Filipi pasal 2. Ya, manuskrip-manuskrip itu memberikan sebuah penjelasan bahwa tradisi yang dimaksudkan oleh saudara kita Katolik itu munculnya justru belakangan. Ya, udah lama, udah di belakang gitu loh. Misalnya doa kepada Maria itu tahun 600 Masehi. Gelar Paus itu 607 Masehi, mencium kaki Paus 709 Masehi. Penyembahan terhadap salib patung 786, doa Rosario saja itu baru muncul tahun 1090 Masehi. Nah, saya bisa lanjutkan. Doktrin tentang perjamuan kudus ya, roti dan anggur itu transubstansi ya, berubah menjadi darah dan daging Yesus. Itu tahun 1215. Alkitab dilarang untuk orang awam tahun 1229 tadi yang Council of Trent tadi ya. Lalu kemudian cawan perjamuan kudus Salam Maria tahun 1508. Api pencucian itu ditetapkan sebagai dogma, sebagai sebuah ajaran tahun 1439 Masehi. Nah, ini gejolak-gejolak yang kemudian menjadi puncaknya ketika Martin Luther itu menuliskan 95 dalil. Nah, di sanalah kemudian terjadi, ini sejarahnya ya, terjadilah perpisahan antara Katolik yang pada saat itu menjadi denominasi, lalu muncullah Protestan. Dan sekali lagi, Martin Luther pada saat itu tidak sedang dengan motivasi membentuk denominasi baru, tidak. Ya. Kalau ngomong aliran mungkin iya, tapi kalau denominasi saya mau buat gereja gitu, enggak. Karena Martin Luther pun sebenarnya adalah seorang biarawan gitu loh, seorang biarawan. Dia ada di dalam gereja tersebut gitu loh. Tapi dia melihat kegelisahan. Kenapa? Karena gereja Katolik itu menempatkan tradisi di atas kitab suci. Akhirnya apa? Itu tadi aku bilang, gimana caranya memverifikasi tradisi suci. Bagaimana caranya kita tahu bahwa tradisi suci itu benar. Menjelaskannya bagaimana. Itu aja menjadi kesulitan. Makanya kita mengambil sebuah faham sola scriptura. Artinya kebenaran yang hakiki ada di dalam diri Alkitab itu sendiri. 2 Timotius 4:3-15 dan 16. Segala tulisan diilhamkan Allah memang berguna. Nah, itu segala tulisan yang diilhamkan Allah itu berarti mengandung 66 kitab dari kitab suci. Mungkin ada yang bertanya, kan kok bisa tahu bahwa 66 kitab itu tadi, itu yang proses kanon tadi. Jadi waktu proses kanon kita harus pahami apakah ada tradisi di sana. Ya mungkin kita bisa pahami ya tradisi, mungkin mereka sering ketemu, tradisi verbal misalnya, yang ngomong ya, saya dengar tentang Yesus begini, lalu dia cerita, tradisi oral itu kan memang ada ya, orang ngomong kan ya. Tapi kan itu deskriptif, itu menggambarkan kejadian pada saat itu ya, tidak kemudian diajarkan pada zaman seperti ini, bukan preskriptif semuanya gitu. Nah, itu mungkin yang saya bisa kasihkan sebuah respon. Jadi kalau ditanya bagaimana menjelaskan tradisi suci dan kitab suci, ya, kita memegang kebenaran kitab suci adalah benar bukan karena kita mengatakannya dia kitab suci yang benar, tapi karena kitab suci itu sendiri mengoreksi dirinya sendiri. Nah, ini sama seperti waktu kita mau khotbah. Manusia bisa salah nggak menafsirkan Alkitab? Bisa salah.
Nah, gimana kita bisa tahu bahwa sang pengkhotbah itu sedang berkhotbah yang tidak benar? Ya jawabannya adalah the scripture interpret the scripture. Alkitab menafsirkan Alkitab itu sendiri. Kalau dia menjelaskan sebuah dogma, sebuah ajaran yang bertentangan dengan bagian kitab yang lainnya, maka itu perlu dipertanyakan. Jadi kitab suci itu ya memang dia adalah kebenaran, karena ya kita punya pemahaman ada 3 hal ya, kalimat kata kuncinya nih ya. Ini yang terakhir mungkin ya. Yang pertama adalah Allah berbicara kepada manusia melalui nabi. Nabi sekarang tidak ada lagi, ada juga fungsi nabi, jabatan nabi nggak ada. Nah, waktu Allah bicara kepada manusia itu namanya revelation, reveal, ya, dinyatakan, ya, sesuatu yang disingkapkan. Allah bicara, ya, revelation. Yang kedua ada yang namanya adalah inspiration. Inspiration itu artinya adalah waktu Tuhan menggunakan manusia dengan segala sesuatu di dalam dirinya untuk menuliskan melalui tuntunan Roh Kudus. Sehingga kitab suci di dalam teks aslinya tidak ada yang salah, tidak bisa salah. Dalam teks aslinya, kalau salinannya bisa jadi salah, ya. Tapi kalau teks aslinya tidak. Karena Allah menyatakan melalui inspiration. Kita yang membaca 66 kitab dituntun oleh Roh Kudus yang sama untuk memahami makna. Itu namanya illumination, dicerahkan. Waktu kita baca, Allah berbicara kepada kita, bukan audible di telinga ya, terus ngomong anakku Joy dan lain sebagainya. Enggak, tapi kita mendapatkan firman. Oh iya, Tuhan mengingatkan saya, Tuhan menegur saya, Tuhan menghibur saya melalui illumination, ya. Jadi dari 3 bagian ini saya ingin menekankan bahwa kalau otoritas tradisi suci menjadi yang paling benar dan menentukan kitab suci, ya saya juga bertanya-tanya gimana caranya memverifikasi tradisi suci tersebut. Bahkan di dalam istilah tradisi pun kita harus memahami ada 2 elemen. Tidak segala sesuatu yang terjadi di masa lampau itu pasti harus diajarkan kepada kita di zaman ini. Itu namanya tradisi. Makanya gini, orang Protestan bukan menolak tradisi loh ya. Tidak ya. Bahkan gereja tempat saya melayani pun kan ada banyak tradisi ya yang memang diturunkan dari gereja barat ya, paling banyak ya gereja barat ya. Tapi kalau kita ngomong gereja timur berbeda sekali gitu loh konsepnya. Tetapi lagi-lagi kita bukannya menolak tradisi, tapi kita menempatkan tradisi di bawah otoritas kitab suci, di bawah otoritas kitab suci. Nah, saya teringat ketika Tuhan Yesus berkali-kali ketemu dengan orang Farisi. Ya, lah orang Farisi ini selalu bicara tentang nenek moyang kami melakukan ini dan lain sebagainya. Itu waktu saya di Yerusalem, itu ada yang istilahnya tentang mencuci tangan itu ya. Itu memang mencuci tangan di sana pun menurut tradisi itu ada caranya. Jadi orang sebelum makan itu cuci tangan tuh nggak sembarangan seperti kita cuci tangan, enggak. Ya. Itu ada prosesnya, caranya bagaimana. Dan itu pernah terjadi dalam kitab suci ketika orang Farisi itu menegur Tuhan Yesus. Kenapa kok murid-muridmu tidak cuci tangan gitu ya. Nah, waktu dikatakan tidak cuci tangan tuh maksudnya bukan mereka tidak melakukan cuci tangan, enggak. Tapi murid-muridnya melakukan cuci tangan tidak seperti yang tradisi nyatakan. Akhirnya itu menjadi senjata buat apa? Buat menjatuhkan Yesus kan gitu. Dan respon Yesus Anda tahu kan? Ya, kita selalu bicara tentang tradisi tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Ya, artinya adalah di dalam semua ritual-ritual yang kita jalani, kita justru berpegang kepada yang kita lakukan sebagai sebuah ritual, tetapi kehilangan esensi sebagai sebuah berita. Maka saya yakin sebagai penutup, Injil Yesus Kristus itu yang mati menebus dosa kita bangkit naik ke surga, itu memberikan sebuah kekuatan, pengharapan yang pasti bahwa kita diselamatkan bukan karena kita melakukan tradisi. Bukan gitu loh. Ya, tapi kita memahami esensi tentang apa yang kita sedang jalani, yaitu sebuah relasi kasih dengan Kristus. Maka waktu kita membaca Alkitab, ya kita akhirnya sadar, kita tahu bahwa selama Alkitab menjadi otoritas yang paling tinggi dalam kehidupan kita, maka kemanapun kita berjalan, kita sadar Tuhan sedang menuntun perjalanan hidup kita. Firman-Mu adalah pelita dan terang bagi langkah kehidupanku di dalam dunia ini. Nah, semoga vlog ini yang singkat bisa memberikan sedikit gambaran tentang tradisi suci dan kitab suci, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, iman yang sejati selalu akan mencari pengertian. Like, share video ini, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Saya Joy Manik, saya pamit. Bye-bye.